Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HTK Para Farm Channel. Tidak hanya pemangkasan pembentukan cabang atau mungkin pemangkasan pembuahan, tetapi pemangkasan akar itu juga masuk dalam perawatan tabu lampot guys. Agar tanaman bisa terus menerus tumbuh subur kemudian berbuah di dalam pot, itu juga perlu dilakukan pemangkasan akar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana cara saya dalam melakukan pemangkasan akar tabu lampot. Di sini saya contohkan pemangkasan akar pada tabu lampot mangga. Seperti apa prosesnya? Simak selengkapnya hanya di HTK Para Farm Channel. Selamat sore teman-teman sahabat HTK Para Farm. Di depan saya sudah ada pohon mangga yang di sini sudah saya tanam di planter bag ukuran 35 liter. Ini hampir setengah tahun lebih lah ya, setengah tahun, anggap saja setengah tahun. Ini asalnya dari cangkok susu kemarin, ada 2 kaki di sini ya. Pertama dia itu tumbuhnya subur. Nah, di sini ya. Sampai sini panjang-panjang. Tapi memang jenisnya ini untuk batangnya itu tumbuhnya panjang. Coba bisa dilihat ya, ini tumbuhnya dari sini sampai ke sini itu masih panjang, masih subur karena baru ditanam dulu ya. Kemudian sekarang dia itu tumbuhnya sudah tidak normal lagi guys. Bisa dilihat nih ya, dia itu keluar tunasnya hanya 1 jengkal, ini nggak ada ya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa ini masalahnya bukan dari pupuk atau perlakuan yang lain. Ini permasalahannya ada di akar. Ini akarnya sudah banyak dan memang saya tidak biarkan untuk tembus. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhannya itu jadi seperti ini guys. Apalagi berbuah ya, untuk tumbuh saja dia itu sudah tidak mampu. Walaupun nanti bisa berbuah, dia itu buahnya tidak akan maksimal guys. Karena untuk perakarannya ini sudah penuh guys. Bisa dipastikan ini akarnya sudah penuh. Jadi walaupun dipupuk dengan pupuk pertumbuhan, biasanya dia itu tidak akan maksimal. Ya seperti ini jadinya ya. Maka dari itu, ini akan segera saya pangkas akar guys. Sekaligus saya akan contohkan pada teman-teman bagaimana cara saya melakukan pemangkasan akar. Perlu diketahui ya bahwa pemangkasan akar itu merupakan bagian dari perawatan tabu lampot guys. Jadi untuk perawatan tabu lampot tidak hanya pemupukan, kemudian pemangkasan pembuahan atau mungkin pemangkasan pembentukan cabang, tapi juga termasuk pemangkasan akar guys. Oke, ini akan saya pangkas akar tapi bukan hari ini guys. Karena di sini masih ada batang muda. Tuh bisa dilihat ya. Terubusnya muda seperti ini. Ini kalau dilakukan pemangkasan akar, dia itu stresnya akan berat ya guys. Untuk mengantisipasi hal itu, biasanya saya menggunakan vitamin B1, baik yang khusus untuk tanaman atau mungkin vitamin B1 IP. Jadi sebelum dilakukan pemangkasan akar, saya akan siram dulu media ini dengan vitamin B1 agar nanti dalam proses pemangkasan akar ataupun pemulihan setelah proses pemangkasan akar itu tidak terlalu lama dan ini tidak mengalami stres yang terlalu berat guys. Oke ya, ini akan saya kocor dulu dengan menggunakan vitamin B1. Oke ya, kali ini saya gunakan vitamin B1 IP seperti ini ya. Maaf, ini bukan promosi atau mungkin yang lain. Teman-teman juga bisa menggunakan vitamin B1 yang dikhususkan untuk tanaman. Tapi karena saya habis stoknya ya, saya gunakan ini saja nggak apa-apa.
Untuk takarannya 1 liter itu saya gunakan biasanya 1 tablet guys, karena kalau yang ini bentuknya tablet seperti ini tuh, bisa dilihat ya. 1 liter gunakan 1 tablet saja cukup. Nah ini sudah saya kasih air ya, tadi 2 liter, maka dari itu ini akan saya kasih 2 tablet saja. Wah ini terlalu banyak. Oke ya, 2 tablet. Oke ya, ini tinggal diaduk saja sampai merata. Tuh bisa dilihat ya, dia itu gampang sekali untuk larut dalam air guys. Setelah larut nanti langsung saja kita siramkan ke media tanam dari tabung lampot yang akan dilakukan pemangkasan akar. Oke ya, cukup simpel caranya seperti itu. Oke, ini sudah disiramkan ke media seperti ini ya. Tapi ini tidak langsung dipangkas akar guys. Tunggu 2 hari atau 3 hari saya biasanya, baru nanti dilakukan pemangkasan akar. Oke ya, video akan saya lanjut 3 hari ke depan. Selamat sore bos, akan saya lanjutkan untuk teknik pemangkasan akarnya ini ya. 3 hari kemarin sudah saya lakukan pemberian vitamin B1, kemudian hari ini akan langsung saya pangkas akar. Usahakan dalam pemangkasan akar itu dilakukan pada sore hari ya guys, agar lebih aman ya. Untuk teknik pemangkasan akar ini sebenarnya sangat mudah ya. Kalau teman-teman di rumah, pemangkasan akar ini sekaligus untuk dipindahkan ke pot, itu bisa langsung ini dibuang saja ya, disobek seperti ini. Kemudian nanti untuk pemangkasan akar bisa menggunakan pisau atau alat yang lain yang tajam. Tinggal ini dipangkas ya, tinggal ini dipangkas sebelah sini, kemudian di sebelah sini muter ya. Ini bisa langsung seperti itu. Tapi ini akan saya contohkan untuk planter bagnya ini saya biarkan dan nanti akan saya tanam lagi di planter bag ini guys. Jadi ini lebih sulit ya. Seperti biasa memang saya contohkan untuk yang sulit-sulit dulu guys. Jadi ini akan saya sisakan segini mungkin ya. Nah segini, mungkin segini ya, setengah jengkal inilah ya, kira-kira segini. Ini akan saya potong. Nah ini ya, kesini akan saya potong melingkar seperti ini. Nah seperti ini. Ini akan saya sisakan mungkin seperti ini saja guys. Jadi untuk media tanam di sebelah sini, di luar lingkaran ini akan saya buang, kemudian sekaligus akan langsung saya pangkas akar ya. Sedikit demi sedikit saya buang akarnya, kemudian nanti akan saya cabut. Kemudian nanti akan saya tanam lagi tetap di planter bag ini guys. Saya ganti media tanamnya, kemudian akan saya tanam lagi. Oke ya, langsung saja. Nah ini guys, sudah kelihatan akarnya ya. Tuh lihat ya. Ini dirapikan ya guys, sekaligus dirapikan. Ini agar lebih mudah untuk planter bagnya ini bisa kita lipat. Nah seperti ini guys, sudah dilipat ya. Sudah mudah seperti ini. Tinggal ini dirapikan ya untuk akar-akarnya. Oke ya, seperti ini ya. Ini sudah dirapikan. Kemudian paling nanti akan saya potong segini guys. Karena biasanya untuk akar-akar yang besar itu di bagian bawah sini guys, akan saya buang saja. Kemudian akan saya potong segini ya, kira-kira seginilah. Oke ya guys, seperti ini. Ini sudah saya lipat. Kemudian akan saya potong sejengkal ini saja guys. Nih ya, ukuran segini. Ini akan saya potong. Ini untuk akar yang besarnya, ini ngumpul di bawah sendiri tuh guys. Tapi akan saya potong di sebelah sini saja. Oke ya, akan langsung saya potong saja.
Nah, ini ada akar yang besar guys, ini langsung dipotong saja ya. Nah, kita pindah di bagian sebelah sini ya. Kita muter tadi dari sana kemudian ke sini. Oke, kita rapikan untuk akar-akarnya dulu. Nah, di sini nih ada akar yang besar ya guys. Kita potong. Nah, nah ini sudah terpotong semua akarnya ya guys. Kita bisa angkat seperti ini. Nah tuh ya. Oke, kita angkat. Oke, berhasil ya guys. Nah seperti ini mudah. Kita rapikan lagi dulu ini ya guys, untuk akar-akar di sebelah sini. Nah seperti ini bos. Kita rapikan dulu ya. Nah tuh, ini bagian bawahnya, ini akar yang besar tadi ini. Oh mantap ini guys. Oke, seperti ini saja bisa langsung kita tanam. Tapi karena saya akan menggunakan planter bag itu lagi, akan saya buang dulu ya untuk media tanam di sana dan beserta akar yang besar. Nanti pasti di sana itu sudah ada akar yang besar di bawahnya guys. Ini saya kasih tutorial cara iritnya. Jadi untuk planter bagnya ini masih bisa digunakan lagi guys. Oke ya, akan saya bongkar dulu untuk planter bag itu, kemudian saya kasih media tanam, kemudian ini langsung akan saya tanam. Nah ini akarnya guys, besar-besar ya. Itu tadi sebagian sudah saya buang. Ini sisanya guys, tuh akarnya nih. Nah banyak ya. Oke, akan saya masukkan ke sini lagi. Ini akan saya ganti medianya dengan media tanam yang khusus untuk pembuahan guys, biar nanti setelah sehat bisa dilakukan treatment pembuahan di planter bag ini lagi. Oke ya. Oke, ini akan langsung saya tanam guys. Oke, seperti ini ya, sudah saya lakukan penanaman. Kemudian langkah selanjutnya itu harus disiram jenuh guys. Oke ya, langsung akan saya siram. Nah ini guys, sudah saya siram ya. Mantap nih. Jadi untuk penyiraman pertama itu sampai jenuh seperti ini ya, sampai keluar air di bawahnya sini, agar tanahnya itu bisa memadat, terbawa air dan menutupi rongga-rongga di sini ya guys. Kemudian untuk amannya bisa dikasih ajir di sini ya, penyangga seperti ini biar tidak oleng terbawa angin. They could see me, did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Perawatan selanjutnya itu tinggal disiram ya guys. Setiap sore usahakan disiram. Kalau hujan ya nggak usah disiram. Itu seperti itu saja. Kemudian ini pasti akan stres guys ya. Ini pasti akan stres, apalagi ini batangnya masih muda seperti ini. Tapi insya Allah dengan treatment yang kemarin itu dilakukan, pemberian vitamin B1, insya Allah ini aman dari kematian guys. Akan saya update untuk perkembangannya mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
Selamat sore guys, ini akan saya update perkembangan dari pohon mangga yang telah saya lakukan pemangkasan akar 1 minggu yang lalu. Ini kondisinya seperti ini guys. Nih masih sehat ya, masih sehat walafiat nih guys. Ini masih aman guys, ini tergolongnya sudah aman. Tolak ukur saya itu adalah di batang yang muda ini. Jadi kalau batang muda seperti ini masih aman, berarti pohon mangga ini sudah bisa digolongkan aman. Biasanya kalau tidak berhasil dalam pemangkasan akar, batang yang muda seperti ini biasanya itu sudah layu dalam waktu 3 hari guys. Tapi ini masih tetap aman. Walaupun dia itu ada beberapa daun kemarin yang rontok ya, yang menguning kemudian rontok. Nah ini ya, ini juga menguning rontok tuh ya. Ini kemarin juga ada yang rontok, tapi ini wajar guys. Karena akarnya itu kemarin banyak yang saya buang, jadi ini wajar tanaman ini stres. Tapi setidaknya untuk batang yang muda seperti ini masih sehat ya guys. Tuh bisa dilihat. Masih oke semua. Yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini itu tetap disiram ya guys. Tapi jangan terlalu banyak, jangan setiap hari juga boleh ya, asalkan media itu kering seperti ini. Nah ini kering ya, karena kemarin itu tidak saya siram kemarin sore. Ini nanti waktunya kalau sudah kering seperti ini baru disiram. Jadi penyiraman itu penting, tapi jangan terlalu banyak. Jangan setiap pagi disiram, sore disiram, itu jangan ya. Karena kemarin itu kan luka ya, bekas pangkasan. Itu kalau terlalu banyak air itu justru malah dia itu bisa busuk. Ini kondisinya itu masih terkena sinar matahari ya, tapi memang tidak full. Ini saya letakkan di bawah pohon durian guys. Jadi memang kalau siang itu tidak terkena sinar matahari secara langsung, hanya pagi dan sore hari seperti ini. Biasanya dalam saya melakukan pemangkasan akar pada tabu lampot, dalam 2 minggu atau 3 minggu dia itu sudah bisa disinarkan atau ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Dan ini normal, ini masih 1 minggu ya kondisinya, dan itu masih tetap sehat. Dan ini paling beberapa hari yang akan datang langsung akan saya latih di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Saran saya, jika tanaman yang telah dipangkas akar akan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, itu usahakan di sore hari. Nah ini paling besok atau beberapa hari yang akan datang itu akan saya latih ya guys. Saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Video akan saya lanjut minggu depan setelah tanaman ini benar-benar sehat dan sudah saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be. Oke bosku, ini akan saya update perkembangan dari pohon mangga yang kemarin telah saya lakukan pemangkasan akar. Hari ini tepatnya 12 hari setelah dilakukan pemangkasan akar. Kemudian 2 hari yang lalu telah saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung seperti ini nih. Bisa dilihat tuh ya, sudah terkena sinar matahari secara langsung. Dia itu masih sehat guys. Kita lihat batang yang masih muda, dia itu masih sehat aman ya. Walaupun ini masih ada daun yang menguning, itu wajar. Ini kita patahkan saja. Oke ya. Hal yang perlu dilakukan setelah ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung seperti ini, usahakan ini sering disiram ya medianya. Nah ini sudah kering. Nah kemarin sore itu saya siram, ini sudah kering lagi karena memang sinarnya full guys. Oke itu saja. Nanti akan saya update setelah tanaman ini sudah berusia 2 minggu setelah dilakukan pemangkasan akar. Karena tepatnya hari ini umurnya 12 hari setelah dilakukan pemangkasan akar.
Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the Selamat pagi bosku. Tepat hari ini untuk pangkas akar mangga berumur 2 minggu. Dan ini sudah bisa saya pastikan ini berhasil guys. God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. Dia itu sudah tidak ada daun yang menguning lagi. Dari kemarin itu 2 hari yang lalu, sekarang sudah tidak ada daun yang menguning lagi guys, seperti ini. Nah, mantap ya. Oke ya, seperti itu kira-kira caranya dari awal sampai akhir saya melakukan pemangkasan. Di sini saya contohkan di pohon mangga. Untuk di semua jenis tanaman seperti jambu, kemudian kelengkeng atau mungkin alpukat, itu saya lakukan caranya itu sama ya. Jadi tidak ada perbedaan. Malah kalau pohon jambu itu biasanya itu saya lebih ekstrim guys, karena saya hanya sisakan akar sedikit saja. Karena kalau pohon jambu itu memang sangat mudah untuk tumbuh guys. Biasanya kalau pohon jambu, entah itu jambu air atau mungkin jambu biji, itu akan cepat sekali keluar akar baru dibanding dengan pohon mangga seperti ini, pohon alpukat atau mungkin pohon buah yang lain. Untuk pangkas akar, jika ingin dilakukan pemupukan, itu usahakan, kalau saya sarankan itu 1 bulan atau mungkin 1 bulan lebih ya. Jadi pohon yang sudah sehat seperti ini pun jangan dulu dilakukan pemupukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena akarnya ini masih baru tahap tumbuh ya guys. Di sini ya, di dalam media tanam ini jangan dilakukan pemupukan terlebih dahulu. Nanti nunggu dia itu mulai trubus ya. Biasanya kalau mulai trubus itu saya lakukan pemupukan. Biasanya kalau saya lakukan pemupukan ya 1 bulan atau mungkin 1,5 bulan kemudian baru dilakukan pemupukan. Dan usahakan untuk pemupukan itu ya jangan terlalu banyak, ikuti petunjuk penggunaan. Oke guys, seperti itu saja tips pemangkasan akar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Itu tadi prosesnya dalam saya melakukan pemangkasan akar tabu lampot guys. Mulai hari ini teman-teman sudah jangan ragu lagi untuk melakukan pemangkasan pada tabu lampot, agar tabu lampot teman-teman bisa terus tumbuh dan berbuah secara maksimal di dalam pot. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.